Indera pengecap berfungsi untuk menerima dan menafsirkan berbagai jenis rasa. Fungsi tersebut diperankan oleh kuncup kecap atau taste bud. Kuncup kecap ini terletak pada struktur lidah yang disebut dengan papila. Kuncup kecap di samping ditemukan pada lidah juga bisa ditemukan pada langit-langit. Bahkan pada anak-anak, kuncup kecap itu juga bisa ditemukan pada bibir dan tenggorokan. Ada 4 jenis papila lidah. 3 diantaranya mengandung kuncup kecap. Nah, papila lidah ini diberi nama berdasarkan bentuknya. Papila lidah jenis pertama adalah papila sirkumvalat. Papila sirkumvalat ini bentuknya seperti ini. Nanti pada sisi dalam dari papila ini ditemukan kuncup kecap yang terkoneksi dengan ujung-ujung saraf sensoris yang ada di struktur ini. Papila jenis kedua adalah papila fungiform. Ini bentuknya seperti jamur. Papila fungiform ini tersebar tidak teratur pada seluruh bagian permukaan atas lidah. Tampak seperti bintik-bintik berwarna merah di permukaan lidah itu. Jadi kalau Anda menjulurkan lidah, kemudian diamati melalui kaca, maka kemudian bintik-bintik berwarna merah yang ada pada permukaan lidah itu adalah bagian apeks dari papila fungiform ini. Papila jenis ketiga adalah papila foliate, berbentuk seperti daun. Papila foliate ini terletak di tepi lidah. Papila foliate ini mengandung kuncup kecap yang paling sensitif. Pada anak-anak, jumlah papila foliate ini sangat banyak dan jumlah tersebut berkurang seiring dengan bertambahnya usia. Pada orang dewasa, papila foliate ini ditemukan terutama pada bagian posterior lidah. Nah, papila jenis ketiga adalah papila filiform. Papila filiform ini berbentuk seperti filamen. Jumlahnya banyak sekali, sangat melimpah, tapi tidak memiliki kuncup kecap sama sekali. Jadi tidak ada kuncup kecap yang bisa ditemukan pada papila filiform ini. Jadi kalau lidah diamati permukaannya, maka yang kecil-kecil ini adalah papila filiform. Kemudian di antara papila filiform itu terselip papila fungiform. Yang bagian ini yang tampak berwarna merah ketika lidah diamati pada bagian permukaannya. Jadi kalau ini adalah permukaan lidah, ini adalah pangkal lidah, maka kemudian papila sirkumvalat itu ditemukan di sepertiga bagian posterior lidah ini. Sementara papila foliate itu ditemukan di sepanjang tepi lidah. Nah, papila jenis yang lain, papila fungiform dan papila filiform ditemukan pada hampir seluruh bagian permukaan lidah. Nah, yang berperan untuk menerima rasa itu adalah kuncup kecapnya. Kuncup kecap itu berbentuk oval dan tertanam di epitelium lidah dan mulut. Ini adalah struktur kuncup kecap itu. Jadi ada 2 jenis sel yang menyusun kuncup kecap.
ada supporting cell, kemudian ada sel kecap atau gustatory cell. Ada 50 jenis, ada 50 sel kecap yang menyusun satu kuncup kecap. Nanti setiap sel kecap itu mengandung beberapa mikrofili yang disebut dengan gustatory hair. Nanti kemudian mikrofili itu akan memanjang hingga ke permukaan apex kuncup kecap ini, membentuk pori yang disebut dengan pori kecap atau gustatory pore. Nah, yang menarik adalah bahwa sel-sel yang menyusun kuncup kecap ini diganti secara rutin. Kalau sel-sel olfaktori yang ada pada epitel olfaktoris itu diganti tiap sebulan sekali atau 2 bulan sekali, maka sel-sel yang menyusun kuncup kecap ini malah diganti setiap 10 hari. Nah, indera pengecap itu mampu membedakan 5 rasa dasar. Mulai dari rasa asin, rasa asam, kemudian rasa manis, pahit, sampai rasa gurih. Itu 5 rasa dasar yang bisa dikecap oleh indera pengecap kita. Rasa asin akan terdeteksi ketika channel ion Na+ yang ada pada sel kecap itu terbuka, sehingga ion natrium yang ada di luar akan masuk ke dalam sel kecap itu. Sementara rasa asam itu bisa terdeteksi melalui 3 cara. Bisa oleh masuknya proton H ke dalam sel kecap melalui channel ion H+, atau tertutupnya channel K+, atau terbukanya channel proton yang ada pada membran sel kecap ini, sehingga proton yang kadarnya lebih tinggi di luar sel kecap ini akan masuk ke dalam sel kecap ini. Nah, sementara rasa manis, pahit, dan gurih itu terdeteksi oleh indera pengecap kita ketika molekul-molekul yang menyebabkan munculnya rasa itu berikatan dengan protein reseptornya masing-masing. Karena protein reseptor yang bekerja untuk mendeteksi rasa manis, pahit, dan gurih itu dia bekerja sama dengan protein G trimeric. Jadi kalau ada molekul gula misalnya berikatan dengan reseptor spesifiknya, maka nanti kemudian protein G trimeric yang terikat dengan protein reseptor ini akan melepaskan diri. Nanti kemudian subunit alfa dari protein G trimeric ini akan bekerja untuk mengaktifkan enzim adenilat siklase untuk meningkatkan kadar siklik adenosin monofosfat intrasel. Nah, peningkatan kadar CAMP itu yang akan menyebabkan terbukanya channel ion plus, sehingga kemudian ion plus yang melimpah di luar akan masuk ke dalam sel kecap ini, sehingga terjadi depolarisasi pada sel kecap ini. Nah, depolarisasi itu akan menimbulkan potensial aksi, kemudian potensial aksinya akan dikirim ke pusat pengecap yang ada di otak. Nah, kalau mau diamati jalur sarafnya, maka lidah dan struktur yang ada di sekitarnya itu dilayani oleh 4 nervus
cranialis. Nervus cranialis kelima dan nervus cranialis ketujuh. Jadi nervus trigeminal dan nervus facial itu berfungsi untuk menerima rangsang yang diterima yang ada pada 2/3 bagian anterior lidah. Jadi semua kuncup kecap yang ada di 2/3 anterior lidah itu diterima oleh nervus cranialis kelima dan nervus cranialis ketujuh ini. Nanti nervus cranialis ketujuh atau nervus facial ini akan melintas di depan sisi membran timpani, membentuk struktur yang disebut dengan chorda timpani. Nah, sementara sepertiga bagian posterior lidah itu impulsnya diterima oleh nervus cranialis ke-9. Jadi sepertiga bagian posterior lidah termasuk papilla circumvalat dan bagian superior pharynx itu impulsnya diterima oleh nervus cranialis ke-9 atau nervus glossopharynx ini. Nah, sementara nervus cranialis ke-10 atau nervus vagus berfungsi untuk menerima impuls yang berasal dari epiglotis. Nanti kemudian saraf-saraf cranialis ini akan bersinapsis dengan nukleus tractus solitarius yang ada di batang otak ini. Nah, dari sini kemudian impuls itu akan diteruskan ke talamus, kemudian menuju ke korteks otak yang berfungsi untuk mempersepsi jenis rasa itu. Itu kurang lebih jalur saraf yang dilalui oleh rasa yang diterima oleh sel kecap yang ada di lidah dan struktur yang ada di sekitarnya, termasuk dari epiglotis dan bagian superior pharynx itu. Itu kuliah tentang indera penciuman dan indera pengecap. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih.